Martial Peak Bab 683, menghindari tanggung jawab. Tentu saja, apa yang benar-benar dikhawatirkan Duan Hai adalah kenyataan bahwa dia telah membawa Yang Kai kembali ke agama roh guntur cerah dari tempat Duan. Baru saja, Suki mengatakan kepadanya bahwa seseorang dengan status seperti Pak Tuadu tidak akan pernah mengunjungi agama roh guntur cerah secara langsung, tetapi hanya 1 jam kemudian Duan muncul di depannya. Jantung Duan Hai berdebar kencang ketika dia mencoba yang terbaik untuk menjaga ketenangannya, entah bagaimana memaksakan tawa besar ketika dia melangkah maju dan dengan sopan membungkuk, "Salam Pak Tuadu." Dia kemudian berbalik ke Chang Yan dan menangkupkan tinjunya, "Saudara Chang Yan." Duan mengangguk sedikit sebagai tanggapan sementara Chang Yang tidak mengatakan apa-apa. Xia Chengyin cepat-cepat mengangkat percakapan, "Penatua Duan telah bekerja keras, duduklah." Duan Hai mengambil tempat duduk, ekspresinya agak tidak wajar karena sepasang mata tajam Chang Yan dari Soaring Heaven Sect telah menatapnya sepanjang waktu, cahaya yang agresif melintas di atasnya, membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Seolah menyadari gejolak batin Duan Hai, tatapan Chang Yan menjadi lebih intens. Mengeluarkan batu kering, Duan Hai bertanya, "Bolehkah aku bertanya untuk apa guru agama memanggilku?" "Tidak ada yang penting," Xia Chengyin tersenyum, "Pak Tuadu dan saudara Chang Yan baru saja datang ke sini untuk bertemu seseorang di agama roh kita." Bertemu seseorang. Kegelisahan Duan Hai semakin kuat, wajahnya sedikit bergerak ketika dia memaksa dirinya untuk terus tersenyum dan bertanya, "Siapa yang mungkin kalian cari?" Dia memiliki firasat bahwa segalanya akan menjadi buruk. "Pria muda yang kamu bawa ke sini dari kuil alkemis 2 bulan lalu," kata Duan dengan nada ramah. Duan Hai mati-matian ingin menangis tetapi tidak dapat meneteskan air mata sementara di dalam hatinya dia mengutuk 18 generasi leluhur keluarga Suki, mengatakan bahwa seorang pria yang berstatus seperti Pak Tuadu tidak akan pernah datang ke agama roh guntur cerah. Perasaan tak berdaya kuat menguasai Duan Hai. Meskipun ia sangat bingung di dalam, Duan Hai tidak mengungkapkan apapun di wajahnya ketika pikirannya beralih dengan cepat, mencoba menemukan cara untuk menyelesaikan masalah yang mendesak. "Penatua Duan." Pak Tuadu dengan cepat memperhatikan bahwa Duan Hai tampaknya agak terganggu dan dengan cepat bertanya. Duan Hai dengan cepat menyesuaikan ekspresinya. "Bagaimana teman kecilku sejak datang ke agama roh kamu?" Duan bertanya dengan prihatin. "Sangat bagus, aku telah mengirim seorang murid wanita muda dengan bakat yang sangat baik dan penampilan yang baik untuk memenuhi kebutuhannya selama 2 bulan terakhir. Tamu yang terhormat juga telah menghasilkan banyak pil kelas roh berkualitas tinggi untuk agama roh aku." Petik 2. Ya, tentu saja, di beberapa tempat pemahaman teman kecil yang tentang jalan alkemia dan tekniknya jauh lebih unggul bahkan dari tuan tua ini. Begitu ini dikatakan, Xia Chengyin dan Chang Yan keduanya menatap Duan dengan kaget. Tuan tua ini tidak melebih-lebihkan teman kecil yang "Aku benar-benar percaya teknik alkimia yang diajarkan kepadanya dari seorang master yang sangat kuat." Wajah Duan Hai hampir kehabisan semua warna. Dari kata-kata Duan, dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Bagaimana bocah cilik itu benar-benar memiliki latar belakang yang kuat? Alkemis mana yang menjadikan dia sebagai muridnya? Kalau tidak, bagaimana mungkin Pak Tuadu memberinya penilaian yang begitu tinggi? Dalam sekejap, Duan Hai merasakan tangan dan kakinya mati rasa, saat keringat dingin menetes ke punggungnya. Apakah tamu terhormat ini begitu luar biasa? Xia Chengyin juga menunjukkan minat, mampu mempekerjakan karakter yang luar biasa, itu memang nasib baik agama roh aku. Duan Hai, kamu tidak boleh lalai dengan perawatannya, menawarkan kondisi yang terbaik kepadanya, jika tidak, saudara Chang Yan mungkin akan merebutnya dari kita. Sudut mulut Duan Hai berkedut keras saat dia tertawa tegang dan mengangguk, bawahan akan melakukan yang terbaik. Baiklah, di mana dia sekarang? Pak Tuadu dan saudara Chang Yan ingin bertemu dengannya. Duan Hai, cepat undang dia ke sini. Xia Chengyin mengenakan ekspresi antisipasi, sangat ingin melihat Yang Kai, bertanya-tanya orang macam apa dia, yang menerima pujian setinggi itu dari Pak Tuadu. Dahi Duan Hai tidak bisa menahan bocor tetesan keringat saat dia duduk di tempat tidak bergerak. "Mengapa kamu hanya duduk di sana?" Xia Chengyin bertanya dengan sedikit sedih. Guru agama, ekspresi Duan Hai sempit ketika dia terbata-bata dengan susah payah berkata, "Saat ini aku takut agak tidak nyaman baginya untuk datang ke sini." "Kenapa tidak nyaman?" Chang Yan, yang tidak berbicara sejak kedatangan Duan Hai, tiba-tiba bertanya dengan dingin, ekspresinya sangat tidak ramah.
Duan Hai berusaha mengelak dari tanggung jawab seperti ini dengan nada yang tidak alami membuat Chang Yan cepat menyadari sesuatu yang tidak benar, memusatkan tatapan tajam pada Duan Hai saat dia dengan dingin menginterogasi apa mungkin dia mengalami semacam kecelakaan. Tidak, dia belum terlibat dalam kecelakaan apapun. Duan Hai dengan cepat melambaikan tangannya, hanya saja, benar-benar tidak nyaman baginya untuk datang ke sini sekarang. Duan Hai. Ekspresi Xia Chengyin juga menjadi agak tidak puas apa yang kamu katakan. Pak Tua Du dan Saudara Chang Yan melakukan perjalanan sejauh ini secara khusus untuk melihat tamu terhormat ini, bagaimana kamu bisa dengan keras kepala menolak mereka? Ini bukan bagaimana agama roh aku menunjukkan keramahan. Guru agama. Di mana dia sekarang? Xia Chengyin bertanya dengan tidak sabar. Mengetahui bahwa mencoba menghindari subjek lebih jauh hanya akan memperburuk keadaan, Duan Hai menggertakkan giginya dan menjawab mata angin. Mengapa dia berada di mata angin? Ekspresi Duan berubah secara dramatis. Mata angin dan mata guntur agama roh guntur cerah, Duan secara alami telah mendengar tentang kedua tempat itu. Dua area terlarang itu adalah tanah suci bagi mereka yang mengolah seni rahasia atribut angin dan guntur atau keterampilan marsial, tetapi apa yang perlu dilakukan oleh seorang alkemis seperti Yang Kai untuk mengunjungi mata angin? Sebelumnya, dia bilang dia ingin menyempurnakan pil dengan bantuan kekuatan mata angin, jadi aku membawanya ke sana, melintas di pikiran Duan Hai, memikirkan alasan yang bagus. Chang Yan mengalihkan pandangannya ke Duan dengan penuh tanya. Duan mengangguk sedikit sebagai tanggapan ada kemungkinan beberapa alkemis dapat mengambil keuntungan dari kekuatan surga dan bumi untuk melakukan beberapa teknik alkimia khusus, sering memungkinkan mereka untuk mendapatkan hasil 2 kali dengan setengah upaya, tetapi melakukan itu membutuhkan keterampilan dan metode yang mendalam. Kemampuan teman kecil yang benar-benar layak dipuji. Duan Hai tidak bisa menahan napas lega, menyadari bahwa alasan acak yang ia ajukan setidaknya masuk akal. Karena dia saat ini memanfaatkan mata angin, mungkin kalian berdua ingin tinggal beberapa hari di agama roh aku sementara kita menunggu tamu terhormat itu keluar. Xia Chengyin bertanya pada Pak Tua Du dan Chang Yan. Pak Tua Du tersenyum ringan, tuan tua ini tidak keberatan. Chang Yan, bagaimana pendapat kamu? Aku ingin melihatnya sekarang. Chang Yan menyatakan dengan tegas, ekspresinya acuh tak acuh saat dia mengucapkan permintaan yang tidak masuk akal ini tanpa ragu-ragu. Xia Chengyin tertawa canggung, Saudara Chang Yan, kamu pasti sudah mendengar bahwa mata angin dan mata guntur keduanya adalah area terlarang di agama roh aku. Orang luar tidak diizinkan masuk ke dalamnya, dan jika kita tiba-tiba muncul di sana itu mungkin mengganggu alkimia tamu terhormat itu. Kenapa tidak menunggu beberapa hari saja? Apa daerah terlarang omong kosong? Chang Yan mencibir dengan jijik, pada saat berikutnya sepenuhnya merilis Divincensinya, jelas tidak mau berbicara lagi omong kosong dengan dua orang ini dari agama roh guntur cerah. Setelah mencari sebentar, dia berdiri, melesat keluar dari istana, dan terbang langsung menuju lokasi mata angin. Hei, Saudara Chang Yan. Duan Hai terkejut dan ingin menghentikannya tetapi dia selangkah terlambat. Paman ini benar-benar memiliki temperamen keras, Nina, yang takut bahwa dunia tidak akan kacau, melihat Chang Yan terbang dan menunjukkan ekspresi bersemangat, dengan cepat mendesak Duan, Pak Tua Du, mari kita pergi juga. Duan melirik Xia Chengyin dan melihat bahwa ekspresi yang terakhir itu sangat tidak menyenangkan. Chang Yan tidak memberinya wajah jelas membuatnya agak jengkel, tapi karena dia sudah pergi, tidak ada gunanya baginya untuk marah jadi dia hanya mengangguk dan berkata kita mungkin semua pergi melihatnya. Mengatakan demikian, Xia Chengyin juga berdiri. Jika demikian, maka aku akan berterima kasih kepada guru agama Xia sebelumnya, Duan meminta maaf. Pak Tua Du terlalu sopan, Xia Chengyin tentu saja tidak berani tidak sopan kepada alkemis kelas Sein ini. Jadi, kelompok orang ini buru-buru mengejar Chang Yan dengan cepat menuju mata angin. Wajah Duan Hai, pada saat itu, berwarna putih pucat karena pikirannya berantakan total. Dia berpikir bahwa dia bisa menunda hal-hal selama 1 atau 2 hari dan kemudian menggunakan waktu itu untuk melarikan diri dari agama roh guntur cerah untuk menghindari bencana ini, tetapi dia tidak berharap gagal pada saat terakhir. Jika dia mencoba pergi sekarang itu hanya akan menimbulkan lebih banyak kecurigaan terhadapnya. Di belakang Xia Chengyin dan Duan, suasana hati Duan Hai sangat kompleks ketika dia berpikir bahwa dia mungkin telah membuat kesalahan besar. Tidak lama kemudian, semua orang tiba di lokasi mata angin. Chang Yan mendarat pertama.
Menatap pusaran angin terapung yang diisi dengan energi atribut angin yang kaya, Chang Yan tidak bisa membantu mengungkapkan sedikit ketakutan. Kekuatan penghancur terkonsentrasi seperti itu sudah cukup untuk menyebabkan bahkan dia sedikit gelisah. Melirik ke sekeliling daerah sekitarnya dan tidak melihat jejak yang kaya, ekspresi Chang Yan dengan cepat menjadi jelek. Suki, yang telah berdiri di sana sepanjang waktu, agak terkejut tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Setelah melihat Xia Chengyin dan Duan, hati Suki melonjak dengan cepat berpura-pura tenang dan melangkah maju untuk dengan sopan menyapa mereka, bertanya pada Duan Hai di saat berikutnya, "Saudara senior, ada apa ini?" "Pak Tua Du dan Chang Yan ada di sini untuk mengamati alkimia tamu yang terhormat," jawab Duan Hai dengan santai. Suki berkedip beberapa kali dan langsung mengerti makna yang lebih dalam di balik kata-kata Duan Hai. Sebagai senior junior, mereka berdua telah bekerja bersama selama bertahun-tahun, dan meskipun mereka tidak bisa mengatakan mereka memahami semua yang dipikirkan orang lain tanpa kata-kata kontak mata singkat ini dan serangkaian kata-kata sederhana telah memungkinkan Suki memahami apa yang Duan Hai benar-benar ingin dikatakannya. "Di mana dia?" Chang Yan menoleh dan menatap dengan muram ke arah Duan Hai. Duan Hai membuka mulutnya tetapi tidak tahu bagaimana menjawab, dengan cepat berbalik untuk melihat Suki, "Saudara junior, di mana tamu yang terhormat? Ketika aku pergi beberapa saat yang lalu, bukankah dia ada di sini?" Suki langsung mengerti dan menjawab, dia memasuki pusat mata angin, mengatakan lebih mudah baginya untuk melakukan alkimia di sana. Memasuki pusat mata angin. Semua orang berteriak kaget, ekspresi mereka menjadi pucat. Bagaimana dia bisa memasuki pusat mata angin? Bibir Pak Tua Du gemetar, lupakan dia hanya berada di batas Immortal Ascension, bahkan jika dia adalah Master Transcendent Orde ketiga, memasuki pusat mata angin masih akan menjadi hukuman mati. Bagaimana kamu bisa membiarkannya melakukan itu? Suki tersenyum canggung dan menjawab, "Aku tidak bisa menghentikannya." Tamu yang terhormat berkata jangan khawatir dan bahwa ia memiliki metode sendiri untuk melindungi dirinya sendiri. Ini, Duan mengenakan tatapan penuh kecemasan. Chang Yan di sisi lain tidak mengatakan apa-apa, melepaskan Divine Sense yang kuat lagi, menusuknya ke mata angin yang mengamuk, sesaat kemudian mengeluarkan raungan menyakitkan dan terhuyung mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Dia ingin menggunakan Divine Sense-nya untuk menjelajahi bagian dalam mata angin dan akibatnya mengalami beberapa kerusakan. Mata Chang Yan berkedip ketika dia berbalik untuk menatap dingin pada Duan Hai dan Suki, apakah dia masuk sendiri, atau dia dilemparkan ke dalam. Xia Chengyin mengerutkan kening dan dengan marah berkata, "Apa maksud saudara Chang Yan? Apakah kamu pikir Penatua Agung Agama Roh aku akan membahayakan tamu yang terhormat?" Chang Yan tersenyum dingin, matanya yang seperti elang melotot ke arah Duan Hai dan Suki saat auranya menjadi berbahaya. Duan Hai dan Suki tidak berani membalas tatapannya, mengalihkan pandangan mereka dengan canggung. Duan juga memperhatikan ini, wajahnya tidak bisa tenggelam, melihat Duan Hai terus-menerus berusaha menghindari tanggung jawab benar-benar mencurigakan. Orang-orang di sini semuanya adalah tuan yang kuat dan berpengalaman, tentu saja tidak ada yang bodoh, meskipun Duan Hai dan Suki menyanyikan lagu yang sama, kebohongan yang mereka hasilkan sama sekali tidak sempurna, semua orang telah melihat beberapa petunjuk sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi? Ekspresi Xia Chengyin menjadi cemberut ketika dia menanyai kedua penatua dengan dingin, "Saudara Chang Yan menuduh roh agama aku dengan tidak pantas, jadi kalian berdua harus memberi aku penjelasan dan bantahan yang jelas." "Guru agama, tolong mengerti." Duan Hai berteriak, "Keahlian alkimia tamu yang terhormat luar biasa, kami tidak bisa cukup mendukungnya. Bagaimana mungkin kami berdua mencoba menyakitinya?" Bersambung.